Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Panitia, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan dari Wakil Dekan 3 Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Parmin MPD, sekaligus dimohon untuk membuka acara workshop ini. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Parmin MPD, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat narasumber ya, Bu Septi dari IAIN Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Ibu ya untuk memberikan pencerahan dan berbagi nanti dengan peserta workshop pada pagi hari ini. Ibu Endah ya, selaku pembina UKM Kewirausahaan MIPA UNES, Ketua Panitia beserta seluruh panitia yang telah menyiapkan acara pada pagi hari ini dan seluruh partisipan ya. Alhamdulillah hampir 70 ini ya, 69 partisipan yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Jadi alhamdulillah kita memang harus survive ya, harus bisa bertahan dalam situasi pandemi ya, diantaranya dengan berkegiatan ya. Karena dengan berkegiatan maka energi-energi positif ya itu akan tersalur sehingga kemudian harapannya nanti bisa meningkatkan indeks kebahagiaan ya. Lalu kemudian kita bisa terjaga imunitasnya. Baik, adik-adik sekalian, para mahasiswa, ya, Ibu narasumber, ya, Ibu pembina dan seluruh partisipan, ya memang kita harus bisa memanfaatkan situasi pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Tapi memang tentu saja tidak semua orang bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik ya. Oleh karena itu workshop pada hari ini tentang master plan bisnis ini harapannya adalah menjadi salah satu wujud bentuk kegiatan kita untuk bisa mencari peluang ya dalam situasi saat ini. Karena memang kalau kita ingin survive dalam dunia entrepreneur ya, kewirausahaan, maka yang paling penting pertama adalah bagaimana kita pandai ya menganalisis situasi ya, lalu kemudian kita pandai menemukan celah-celah, potensi-potensi bisnis ya. Lalu kemudian kita eksekusi ya menjadi tindakan nyata, menyiapkan perangkat-perangkatnya dan kemudian kita beraktivitas sesuai dengan yang kita pilih tadi ya. Jadi kalau bisnis itu kata kuncinya itu pandai memanfaatkan potensi dan peluang ya. Oleh karena itu hari ini sebenarnya workshopnya menjadi salah satu sarana untuk bagaimana strategi kita ya, kemudian mengidentifikasi dan menganalisis situasi, lalu kemudian kita juga bisa memiliki strategi untuk memanfaatkan potensi dan peluang ya. Entrepreneurship kewirausahaan berbasis apa? Berbasis potensi lokal itu penting ya. Entrepreneurship kemudian berbasis apa? Berbasis keunggulan masing-masing orang ya. Anda semuanya pasti punya keunggulan ya. Punya minat, punya bakat, punya keunggulan, punya potensi. Apakah itu masih terpendam atau sudah mulai keluar potensinya? Yaitu tergantung pada bagaimana kita mengasahnya ya melalui kegiatan-kegiatan seperti workshop pada hari ini. Jadi sekali lagi selamat ya mengikuti workshop pada hari ini. Mudah-mudahan workshop pada hari ini memberikan pencerahan dan sekaligus bermanfaat untuk seluruh partisipan ya. Jadi atas seizin Bapak Ibu sekalian ya, narasumber, pembina dan juga panitia serta seluruh partisipan, mari kita buka ya acara workshop ya. Bagaimana master plan kewirausahaan, master plan bisnis ya di tengah pandemi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Workshop secara resmi kami nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Parmin MPD. Sebelum memasuki acara berikutnya, kita akan mengadakan foto bersama. Untuk semua peserta, dimohon mengaktifkan kamera. Terdapat 3 slide, mungkin nanti ada 3 dokumentasi. Kepada yang bertugas bisa untuk share. Untuk melakukan dokumentasi akan saya pimpin untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kepada tamu undangan yang mempunyai agenda lain, boleh meninggalkan forum ini. Terima kasih. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya, Intan Nila Fitrianti, selaku Master of Ceremony, membacakan tata tertib workshop. Tata tertib peserta workshop pada hari ini yaitu pertama, peserta hadir dengan memasuki room meeting 15 menit sebelum acara berlangsung. Yang kedua, sebelum memasuki room meeting, pastikan Anda telah berada di tempat nyaman, aman dari keributan dan gangguan sinyal. Kemudian mengubah username dengan format nama _ asal instansi dengan contoh format Syifa Hakiki _ UNES. Kemudian memeriksa jaringan dan kuota. Yang ketiga, selama acara berlangsung, peserta dilarang spam di room chat, mengirimkan informasi sara, provokatif, dan melenceng dari pembahasan pada kolom chat. Yang terakhir, mengubah background Zoom selain yang sudah ditentukan panitia. Yang keempat, peserta wajib mengisi presensi yang telah disediakan panitia melalui kolom chat. Yang kelima, peserta wajib mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon saat acara berlangsung. Yang keenam, apabila peserta ingin meninggalkan forum atau terjadi kendala, harus izin dan menyertakan alasan yang jelas pada kolom chat. Yang ketujuh, jika terjadi kendala selama acara, dapat menghubungi 085726913978 atas nama Kiki. Yang kedelapan, apabila ada peserta yang tidak mematuhi peraturan saat Zoom meeting berlangsung, maka panitia berhak mengeluarkan peserta dari room Zoom meeting. Yang terakhir, 9, jika ada ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan akan dijelaskan di akhir acara. Demikian pembacaan tata tertib peserta workshop pada hari ini. Kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator. Saya akan membacakan CV dari moderator kita pada webinar kali ini. Moderator kita pada kali ini yaitu Muhammad Fikri Rifkiana. Tempat tanggal lahir Cirebon 16 Juni 2002. Moto hidup, jadilah orang yang berbeda dari orang lain. Pernah bersekolah di SMP Negeri 1 Lemahabang, SMA Negeri 1 Lemahabang, dan sekarang Sistem Informasi UNES.
pengalaman yaitu course UMP Virtual Summer Program Build Your First Mobile Application tahun 2021, Seminar Saham Politeknik LP3I Cirebon tahun 2021, Jurnal Transportasi Hijau UNES 2020. Organisasi yaitu Staf Kominfo KWUF MIPA UNES 2021 sampai sekarang, BPH Ilkom UNES, Staf Syiar Media Dakwah Al-Husna Ilkom UNES, Koordinator Desain Grafis Jurnalistik. Kini kita sambut Muhammad Vicky Rifkiana selaku moderator yang akan memandu jalannya acara selanjutnya. Kepada Muhammad Vicky Rifkiana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Intan selaku MC terkait kita pada workshop hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara pada hari ini. Baik, pertama-tama izinin saya Muhammad Vicky Rifkiana berterima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti workshop pada hari ini dan kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi workshop pada hari ini. Karena kata saya, teman-teman, maka dari itu izinkanlah saya membacakan materi yang sangat luar biasa ini. Beliau adalah Ibu Septi Kurnia Pratiwi SEMM. Beliau lahir di Kulon Progo pada tanggal 24 September 1993, beragama Islam. Beliau mempunyai experience atau pengalaman kerja yang sekarang menjabat sebagai komisaris PT Cinta Karya pada tahun 2012 dan sekarang menjabat sebagai dosen manajemen bisnis syariah FEB UIN Raden Mas Said Surakarta dari tahun 2014 sekarang, dan yang terbaru itu menjabat sebagai Kepala Laboratorium FEB UIN Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Untuk riwayat pendidikannya yaitu S1 Manajemen UNY, S2 Magister Manajemen UNS Surakarta, dan mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen UTY. Di sini juga terdapat kontak person dari Ibu Septi yang bisa teman-teman hubungi jika ingin mencari ilmu lebih dalam atau bertanya lebih lanjut mengenai bisnis plan itu sendiri. Baik, kita bisa sambut beliau Ibu Septi Kurnia Pratiwi SEMM. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Assalamualaikum, ya selamat pagi. Alhamdulillah baik, Mas Muhammad Vicky. Ya, kalau boleh tahu Ibu berpengalaman di dunia bisnis itu sendiri sudah berapa tahun ya Bu? Oke, untuk bisnis Alhamdulillah sudah sejak 2010 ya bisnisnya. Jadi dari mulai masih bokap kecil, jadi saya sebenarnya memulai awal karir itu untuk bisnis itu dari mahasiswa ya. Karena dulu sering ikut-ikutan organisasi, jadi ya sering jadi si konsumsi awalnya itu ya. Sejarahnya panjang ya sebenarnya. Begitu Mas. Bagaimana teman-teman, sangat luar biasa bukan pembicara pada hari ini di mana beliau punya banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil ilmu dan kita manfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk bisnis kita ke depannya atau membuat bisnis plan rencana kita. Oleh karena itu nanti teman-teman jangan lupa ya untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari pemateri. Mungkin cukup sekian pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber untuk memberikan materinya kepada Ibu Septi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 FMIPA UNES ya, kemudian Bapak Ibu jajaran dan pembina KWU FMIPA UNES, rekan-rekan panitia Business Plan Competition FMIPA UNES ya, dan teman-teman yang sudah mengundang saya hadir pada kesempatan hari ini, dan yang berbahagia teman-teman semuanya peserta ya workshop Business Plan FMIPA UNES. Apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat semuanya ya, dan bersiap untuk mengikuti workshop Business Plan, karena kita harus semangat ya, kalau nggak semangat nanti
ini ya rugi ya, nanti bisnis plan-nya nggak jadi-jadi. Jadi kunci utamanya adalah teman-teman semangat dulu untuk mengikuti acara ini. Jadi nanti bisa sharing saja nanti ketika ada misalnya beberapa sebenarnya materi ya, sharing materi, kemudian mungkin nanti pengalaman ya. Dan mungkin bisa juga sebelum saya ini ya mulai materi, teman-teman bisa menulis ini ya, ide bisnisnya sudah ketemu atau belum. Karena kalau tahap awal untuk membuat bisnis plan itu adalah ide bisnis. Jadi teman-teman sudah ada ide belum ini untuk ide bisnis plan-nya? Kalau sudah, silakan bisa ditulis ya di kolom chat ya masing-masing yang sudah punya ide bisnis yang luar biasa tentunya. Oke, saya share screen dulu. Ya, jadi kenapa sih kita harus punya bisnis plan ya? Karena mungkin langsung saja teman-teman tadi sudah ini ya mungkin menuliskan ide bisnisnya apa saja. Nah ini tentu nanti ide bisnis itu harus divalidasi seperti itu ya. Ini tadi mungkin Mas Muhammad Vicky menanyakan tadi sejak kapan ya itu bisnis saya itu saya rintis sejak di 2010 ya. Awalnya tadi dari bisnis kecil-kecilan ya, nasi box, snack box ya, dulu hanya melayani misalnya untuk acara-acara kemahasiswaan seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan sampai lulus kuliah ya, alhamdulillah bisa untuk biaya melanjutkan studi di S2. Kemudian merambah lagi selain nasi box ya, kemudian ke catering karyawan, kemudian meningkat lagi ke catering prasmanan, ke catering pernikahan, kemudian kami kembangkan ke jasa wedding organizer, wedding package ya, dan lain sebagainya. Kemudian kami kembangkan ke PT Cita Cinta Karya, kita ada marketplace pernikahan paketwedding.com. Kemudian selama pandemi ini kami inovasi ya, kita membuat Azafood yaitu produk frozen food ya. Nah ini tadi karena juga temanya ini bagaimana sih kita berbisnis di era pandemi. Nah ini teman-teman tadi yang sudah punya ide bisnis itu harus membuat bisnis plan karena apa? Ya mungkin ide Anda teman-teman sudah baik nih ya, menurut Anda baik nih, wah kayaknya ini menguntungkan nih, nanti setelah jualan saya dapat cuan nih, saya dapat profit yang gede seperti itu, banyak pembelinya menurut kita kan seperti itu ya. Jadi boleh nggak apa-apa, jangan pupuskan angan-angan teman-teman, jangan pupuskan mimpi teman-teman untuk mewujudkan ide bisnis itu, tetapi ya nanti harus kita validasi dulu ide bisnisnya ya, kira-kira kalau menurut kita itu sudah oke ya, gimana sih menurut orang lain? Gimana pasarnya ada atau enggak? Nah itu makanya harus ada bisnis plan ya. Kemudian yang penting kita optimis dulu ya. Tadi selain semangat, kita harus punya optimisme untuk merealisasikan ide bisnis ya. Karena bisnis plan itu apa? Buat roadmap kita agar jelas dalam mengawali bisnis ya. Kemudian bisnis plan ini juga kalau memang sudah ini ya, sudah baik ya, itu bisa untuk mencari sumber dana. Biasanya kalau perbankan atau akses permodalan ya, itu menanyakan ya bisnis plan-nya itu seperti apa. Atau juga untuk memprediksi masa depan bisnis ya, kira-kira bisnis kita ini bisa umurnya ya, itu bisa berapa lama seperti itu. Kemudian biar naik kelas ya atau naik level bisnis kita ya. Sebelumnya mungkin kita hanya bisnis kecil-kecilan, mencoba jadi reseller atau berjualan kecil-kecilan, nggak apa-apa ya. Tapi kita ingin kembangkan, kemudian kita ingin bikin bisnis plan. Manfaat lainnya apa ya? Mungkin seperti yang dilakukan ini ya teman-teman dari FMIPA itu ada ajang kompetisi. Nah itu kan nanti bisa dikompetisikan, ikut berbagai ajang ya. Banyak acara-acara yang untuk ini ya menampung ya untuk bisnis plan ini. Kemudian juga bisa juga untuk kegiatan akademis ya, misalnya dari tugas-tugas teman-teman selama kuliah itu biasanya ada yang membuat bisnis plan dan lain sebagainya. Jadi banyak manfaatnya. Tetapi yang penting tadi kalau kita ingin naik kelas ya kita harus bisa membuat bisnis plan yang baik ya. Kenapa? Karena di bisnis plan itu mewakili perencanaan ide kita ya. Kita mungkin kalau di awang-awang, di angan-angan ya mudah ya, tetapi bagaimana sih itu bisa tertata, tersusun dengan baik ya, itu harus ada perencanaan yang baik ya.
kemudian bagaimana strateginya, bagaimana marketing mix-nya, bagaimana produksinya, SDM, dan lain sebagainya. Manfaat yang lainnya adalah menghindari resiko bisnis ya. Jadi ketika kita ada ide bisnis kita itu kira-kira berisiko enggak kayak gitu. Kita kira-kira nanti seperti apa ya? Apakah ternyata ide bisnis kita itu ternyata di luar sudah banyak ya, menurut kita sudah inovatif seperti itu, sudah diferensiasi produknya sudah oke, tapi ternyata di luar sana ternyata sudah banyak yang melakukan itu seperti itu. Kemudian roadmap implementasi usaha ya. Jadi ini agar bisa lebih terarah seperti itu dan lebih profitable. Kemudian ketika kita merancang bisnis plan itu sama saja dengan kita kayak membangun rumah ya kan, harus ada idenya, ide buat rumah itu seperti apa, nanti denahnya seperti apa, ada berapa roomnya seperti itu. Nah, ide bisnis juga seperti itu. Kita merancang bangunan bisnis kita sehingga kita harus ada layout ya, perancangan yang tepat ya. Kemudian baru kita bangun ide bisnis kita itu dan bisa diimplementasikan ya. Oke, persiapan bisnis plan itu apa saja untuk validasi ide bisnis ya. Gali ide tadi ya, yang sudah punya ide bisnis ya bisa digali lagi ya. Kemudian rancangan ya, nanti kita detailnya bisnis plan itu kayak apa ya. Kemudian observasi ya, ini juga perlu observasi ya. Jadi kalau kita bikin bisnis plan jangan cuman dari kita saja, tapi kita juga harus observasi karena nanti juga ada analisis lingkungan internal dan eksternal. Kemudian baru kita tuangkan dalam bisnis plan ya. Nah, kemudian garis besar ya, bisnis plan itu apa saja? Ya ini secara garis besar ya, tetapi biasanya nanti ada menyesuaikan ya dari stakeholder yang membutuhkan, misalnya dari perbankan atau akses permodalan itu yang data yang dibutuhkan apa? Atau misalnya ketika kita mengikuti ajang kompetisi itu apa saja? Seperti yang saya lakukan kemarin mengikuti BIP ya, program BIP dari Kemenparekraf itu harus membuat bisnis plan juga, tetapi sudah ada form via website seperti itu yang harus diisi ya. Jadi dia ngisunya per bagian seperti itu. Jadi macam-macam ya. Tetapi kalau untuk kompetisi dan lain sebagainya nanti menentukan ya. Tetapi menyesuaikan yang di kisi-kisi yang ditentukan. Tetapi secara garis besar untuk bisnis plan itu ada beberapa macam, cover, ringkasan eksekutif ya, pendahuluan. Kemudian ada analisa strategis ya, kemudian ada rencana pemasaran, rencana organisasi dan manajemen, rencana produksi dan operasional, rencana keuangan, dan biasanya dilengkapi dengan bisnis model kanvas, diakhiri dengan penutup. Nah, apa saja itu kita cek ya. Cover, nah ini penting ya, cover walaupun kita tidak boleh menilai sesuatu itu hanya dari sampulnya, tetapi mau tidak mau yang dilihat orang itu kan covernya ya, ketika sama seperti Anda berjualan itu kan packaging itu juga penting, sama juga dengan bisnis plan ya, ketika mungkin Anda di ajang kompetisi atau mungkin tadi ingin akses permodalan ya, mereka akan melihat oh covernya bagus nih, sudah ada logo ya, kemudian mungkin juga gambar produk Anda, identitas itu jangan lupa dicantumkan ya, seperti media sosial, website, ya, nomor telepon, dan lain sebagainya. Jadi itu harus tercantum di cover. Kalau ringkasan eksekutif itu apa? Ringkasan eksekutif itu lebih ke intisari ya, intisari yang ada di dalam bisnis plan Anda ya. Bisa jadi orang itu akan membaca di ringkasan eksekutif ya. Nanti tinggal lebih lanjut ke dialog, misalnya seperti itu. Karena bisa jadi ketika ajang kompetisi atau mungkin di akses permodalan yang mereka tidak sempat baca detail semuanya, tetapi hanya kisi-kisinya saja sehingga kita ringkas di ringkasan eksekutif ini. Nah, kemudian pendahuluan. Nah, kalau pendahuluan ini kronologi ya, atau latar belakang kok Anda itu mau bikin bisnis itu tuh apa alasannya ya. Kemudian berikan ya. Biasanya untuk kita membuat ide bisnis itu apa sih masalah yang ingin Anda pecahkan dengan ide bisnis Anda itu? Kira-kira masalah apa yang ingin Anda pecahkan ya? Jadi kayak kita buat sesuatu produk jasa itu, produk kita itu bisa memenuhi kebutuhan konsumen akan hal apa ya. Kalau kayak ya bukan kayak obat ya, istilahnya kita ini ya asumsikan ya, kalau kita sakit kan kita ingin obat tertentu. Nah, begitu juga dengan produk atau jasa kita. Ketika seseorang membutuhkan sesuatu jasa atau produk itu kan dia karena kebutuhan dia ya. Walaupun sekarang macam-macam kebutuhannya, baik secara fungsional ya, memang fungsionalnya dia ingin
minum, makan, dan lain sebagainya, berpakaian, tetapi juga sekarang ada unsur-unsur psikografis ya, mungkin ada entertainment, estetika, dan lain sebagainya, sehingga produk-produk yang estetik ya, yang kekinian itu banyak juga dicari. Tetapi kan itu ada kebutuhan yang memang dipenuhi oleh produk kita. Jadi latar belakang masalah lah ya, apa saja sih yang ingin kita pecahkan dari ide bisnis kita ya. Kemudian tuangkan potensinya, prospeknya ya, berapa sih modalnya, berapa sih keuntungannya, itu disampaikan di pendahuluan, sehingga ketika orang membaca itu yakin ya di pendahuluan Anda. Nah, kemudian tadi tahap selanjutnya itu kita lakukan analisa lingkungan internal ya. Jadi tadi validasi ide bisnis harus juga berdasarkan data dan fakta. Jadi tidak hanya angan-angan saja ya. Jadi memang faktual ya. Berarti benar, oh ide saya itu memang sudah valid ya, karena ini di lingkungan internal memang sudah bagus ya. Internal itu apa saja? Biasanya kekuatan di internal kita. Ya misalnya ketika kita buat produk kuliner, walaupun kita nggak jago masak ya, kayak saya sendiri, kalau saya terus terang tidak jago, bukan jebolan ini ya chef atau koki ya, tetapi saya bisa bisnis catering. Yang penting ide bisnis saja ya. Ini jadi kekuatannya apa ya? Kekuatan di modal, kekuatan kualitas produk, ide bisnis, kemampuan SDM, yaitu gali saja di internal Anda. Jadi kalau internal ini di lingkungan diri Anda ya, di lingkungan diri Anda ya, atau di lingkungan perusahaan. Nah, kemudian resource ya, capability ya, keahlian utama, manajemen ya. Misalnya Anda punya resep yang memang resep itu turun-temurun atau memang langka ya, sehingga itu menjadi core kompetensi pada produk atau jasa Anda. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah analisa lingkungan eksternal. Setelah kita menganalisis dalam dulu ya, dalam diri perusahaan. Nah, sekarang kita analisa lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal itu apa saja ya? Ada lingkungan eksternal mikro dan eksternal makro. Kalau yang mikro itu lebih ke yang terkait langsung ya, berpengaruh langsung ke jalannya usaha kita. Apa saja lingkungan internal mikro itu? Pelanggannya. Nah, tadi kita petakan nih, kalau ide bisnis kita seperti ini, kira-kira pelanggannya ada enggak ya? Bagaimana selera mereka terhadap produk kita ya? Jangan-jangan produk kita sudah nggak up to date atau tidak digemari oleh pelanggan, atau tidak produknya memang sudah titik jenuh ya, tidak digunakan lagi. Seperti bisnis-bisnis apa yang sekarang sedang tahap maturity ya, industri ini ya, surat kabar, koran, media itu kan maturity ya, karena sudah digantikan dengan era digital misalnya seperti itu. Sehingga lihat selera pasarnya seperti apa ya. Kemudian pesaing ya, kita juga harus analisa tipe pesaing ya. Kira-kira pesaing kita itu seperti apa ya? Ada jumlah pesaing, pendatang baru ya. Kemudian di lingkup usaha itu ada nggak asosiasinya ya? Seperti ketika saya di bisnis jasa buka ada asosiasi APCII misalnya. Kemudian kalau di wedding itu ada IKPST, Ikatan Pengusaha Pernikahan Tradisional Yogyakarta misalnya, seperti itu. Kemudian evaluasi tingkat persaingan ya, itu bisa juga dengan data atau asumsi ya. Misalnya kalau saya untuk tingkat persaingan ya melihat ini ya di database, ketika di APCI itu ada berapa sih catering ya, ketika di Ikatan Pengusaha Jasa Pesa itu berapa sih usaha wedding package, wedding organizer, seperti itu. Kemudian pemasok, nah ini juga penting ya, karena misalnya kita memproduksi sesuatu ya, bahan bakunya seperti apa, aman enggak ya, ketika kita memproduksi banyak ternyata kita ini ya langka di pemasok. Nah itu kan juga nanti terkait dengan harga jual ya. Kemudian pasar tenaga kerja ya, ini karena juga kita ketika kita mengembangkan usaha itu kan kita banyak rekrutmen tenaga kerja, sehingga kita juga harus tahu UMR-nya berapa ya. Kemudian produk substitusi. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan ya, tidak hanya produk yang head to head atau yang langsung ya menjadi pesaing bisnis kita, tetapi juga yang substitusi relate ya, yang terkait itu apa. Ya, misalnya kita jualan kopi ini, tetapi kita juga harus menganalisa produk minuman kekinian yang lainnya, itu apa sih yang sedang tren ya, misalnya teh atau apa, itu kan juga menjadi pesaing yang perlu kita ini juga ya pertimbangkan. Kemudian pasar, nah ini daya beli masyarakat, kemudian market share ya, prospeknya seperti apa, itu harus kita analisis juga ya. Nah, analisisnya lingkungan mikro saja ya, misalnya kita lingkupnya misalnya masih sekup di Semarang ya, itu kita coba analisis dulu di situ, atau kita lingkupnya masih memang kapasitas produksinya nanti masih di kecamatan ya, kita
mungkin dari data kabupaten dulu atau kecamatan. Tapi kalau memang kita nanti menjualnya bisa ke nasional ya secara online kan nanti lebih luas ya. Nah, itu bisa mungkin database secara nasional seperti itu. Nah, kemudian tadi setelah mikro itu ada lingkungan eksternal makro. Ini lebih luas lagi ya. Biasanya kalau lingkungan eksternal makro itu dampaknya tidak secara langsung ya. Kecuali pandemi ya, karena itu wabah ya, sehingga itu langsung berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan ya. Sosial budaya, nah ini selera masyarakat, adat istiadat, perilaku ya, apakah produk kita ini bisa diterima oleh masyarakat dengan baik ya, jangan sampai nanti bertentangan dengan selera atau adat istiadat masyarakat setempat ya. Kemudian ekonomi ya, bagaimana sih tingkat kesejahteraan pendapatan masyarakat di sekitar ya ketika membeli, daya belinya tadi terkait juga dengan daya beli masyarakat. Kemudian hukum politik, nah ini tentang regulasi ya, regulasi karena mungkin ada juga beberapa jenis usaha yang harus mengikuti regulasi yang ada ya. Misalnya nih kan ada juga yang regulasi, misalnya kalau bikin usaha ini itu harus ada perizinan. Misalnya saya sampaikan tadi ingin mengembangkan di frozen food ya, ternyata untuk perizinan frozen food tidak cukup dengan PIRT saja, tetapi harus dengan mengurus izin edar ya, selain uji sertifikat halal. Nah, itu juga perlu diketahui ya regulasi yang berlaku di wilayah atau di negara Indonesia itu seperti apa ya. Kemudian teknologi, nah ini juga tren teknologi yang bisa diadopsi oleh usaha kita ya untuk menunjang bisnis ya, literasi teknologi pada bisnis. Kira-kira kalau bisnis kita itu apa sih teknologi yang bisa diterapkan ya, mungkin dari teknik produksinya atau nanti dari sistem aplikasi keuangan ya. Sekarang kan banyak ya aplikasi keuangan yang simple yang bisa di download seperti itu. Kemudian setelah kita membuat analisa lingkungan internal eksternal, kita buat SWOT analisis. Ini mungkin teman-teman juga tidak asing ya, karena di SWOT analisis itu ada kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada. Jadi ini untuk memetakan ya. Tadi bagaimana sih kekuatan kita itu nanti bisa untuk menghadapi ancaman yang ada ya. Langsung saja mungkin kalau kekuatan itu sebenarnya hampir sama tadi dengan yang di lingkungan internal ya, bagaimana kita bisa mengulik ya kekuatan-kekuatan yang ada di bisnis kita, misalnya kompetensi intinya tadi apa ya, kemudian bagaimana dengan cash flow, kekuatan keuangan atau permodalan ya kalau masih awal berdiri, kemudian strategi perencanaan yang baik ya, kemudian juga keterampilan yang sudah dimiliki SDM itu seperti apa. Kelebihan keunggulan yang dimiliki bisa dari bahan baku ya, Anda mudah mendapatkan bahan baku ya, ada channel supplier-nya ya, atau keunggulan di teknologi yang digunakan ya, keunikan produk, ide bisnis ya, misalnya Anda ini ya, produk Anda itu bebas bahan pengawet ya, atau produk Anda ini bisa custom, nah itu kan juga suatu keunikan tersendiri dari ide bisnis. Kemudian hal-hal yang dapat meningkatkan penjualan. Ini kalau strength itu ada di kekuatan internal dulu ya. Nah, setelah itu kita juga selain kekuatan, kelemahannya juga harus dievaluasi ya. Kira-kira apa sih? Misalnya manajemennya masih belum profesional ya. Kemudian strategi perencanaannya masih kurang ya, atau kelemahan yang lain misalnya di permodalan ya, atau hal-hal yang bisa menyebabkan kehilangan penjualan ya. Kemudian peluang, nah ini peluang apa saja yang bisa kita petik ya, misalnya dari lingkungan eksternal tadi datanya juga ya, perubahan, kemudian tren yang sedang berjalan ya, selera masyarakat ya, atau iptek IT yang berkembang, medsos yang berkembang, itu kan juga peluang ya Anda untuk bisa memasarkan lebih luas. Kemudian ancaman, nah ini keancaman apa saja yang tadi ya mengancam perusahaan Anda, misalnya ternyata usaha ini sudah banyak yang melakukan ya, mudah ditiru ya, atau mungkin strategi-strategi pesaing yang lebih gencar promosi dan lain sebagainya. Jadi kira-kira atau aturan yang bisa menghambat regulasi bisnis Anda. Ini seperti yang kami alami saat ini kan, untuk yang divisi wedding ya, kita sangat ada ancaman ini karena regulasi tadi ya, bahwa kan selama PPKM tidak boleh ada resepsi. Nah, itu kan juga ancaman buat kami ya. Kemudian tadi dari matriks SWOT tadi itu kita bisa memanfaatkan untuk merumuskan strategi ya. Misalnya begini,
kekuatan ya, strategi untuk memanfaatkan peluang untuk mendayagunakan kekuatan ya. Jadi peluangnya apa sih sekarang ini? Misalnya peluangnya sekarang itu kan banyak yang berbelanja online ya, misalnya tadi frozen food. Nah, apa namanya, sehingga dengan kekuatan yang ada, misalnya Anda memiliki jaringan supplier tadi ya, dekat dengan sumber channel ayam segar ya, kemudian juga Anda memiliki peralatan yang mendukung untuk membuat ya, kemudian mungkin bahan bakunya itu bebas pengawet ya, tanpa MSG. Ini kan menjadi ini ya peluang ya bagi Anda untuk berbisnis frozen food misalnya seperti itu. Jadi tadi dari kelemahan-kelemahan tadi bisa dibuat strategi ya, misalnya strategi kelemahan itu apa namanya, dengan memanfaatkan peluang yang ada ya. Kemudian ancaman itu dengan mengatasi ancaman yaitu dengan mendayagunakan kekuatan yang ada ya. Misalnya tadi ancaman di kami itu adalah regulasi di ini, tetapi kita ada varian ya, diversifikasi produk yang lain, yaitu sehingga kita bisa apa namanya mengatasi ancaman itu dengan kekuatan yang ada karena sudah ada sumber daya sebelumnya, misalnya seperti itu. Nah, ini gunanya SWOT analisis tidak hanya sampai di tadi ya, kita mendeteksi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, tetapi kita juga membuat itu menjadi strategi ya. Kira-kira strateginya dari kekuatan tadi, terus kelemahan saya di sini ya, tetapi ada peluang di sini sehingga saya bisa membuat strategi yang tepat. Nah, itu nanti kaitannya dengan membuat strategi di pemasaran ya. Nah, ini setelah kita tahu tadi membuat SWOT analisis, matriks SWOT, nah kita membuat rencana pemasaran. Nah, rencana pemasaran itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama kita membuat gambaran umum ya, strategi segmenting, targeting, dan positioning ya. Sehingga kita nanti bisa membuat strategi marketing mix-nya. Nah, kita harus tahu dulu segmentasi kita siapa pasar kita ya. Jadi awal-awal misalnya Anda bersemangat ya, oh saya ingin produk apa ya, minuman ya, misalnya sekarang kan lagi ini ya tren ya, misalnya susu boba misalnya. Nah, ini kan saya ingin menjualnya di seluruh Indonesia misalnya. Nah, itu memungkinkan tidak ya? Semua kalangan usia. Kira-kira memungkinkan tidak untuk Anda menjual susu boba itu ke seluruh Indonesia dan ke semua usia. Nah, itu harus Anda peruncing lagi ya. Ketika kita memanah sesuatu kan harus tepat sasaran itu. Apakah mungkin kita menjual itu untuk semua usia? Nah, untuk awal tahap Anda ini ya startup atau misalnya tahap awal berbisnis ya kita lebih spesifik segmentasi ya, target sasaran pasar kita itu akan lebih bagus ya. Baru nanti kalau sudah berjalan baru kita lebarkan segmentasinya, kita perluas seperti itu. Misalnya saat ini susu boba tadi masih di lingkup kecamatan misalnya karena belum bisa dijual secara online ya, kecuali kita bisa jual kemasan saset yang nanti tinggal seduh. Tetapi kalau masih dijual manual ya, kalau untuk itu kan baru sekitar kecamatan misalnya. Nah, ini kan berarti segmentasinya adalah masyarakat secara segmentasi geografis itu masyarakat di kecamatan Anda misalnya. Nah, ini jadi segmentasi macam-macam ya, segmentasi geografis ya dari lokasi, kemudian demografis ya. Demografis ada macam-macam, jenis kelamin, usia, pendapatan ya. Nah, ini secara demografis ya, kira-kira untuk jenis kelamin apa? Pria, wanita, oke ya. Tadi kalau susu boba. Nah, usia, kira-kira yang meminum susu boba itu siapa? Bayi, anak-anak, usia Anda ya. Ini rekan-rekan ini sudah Gen Z ya, generasi Z ya. Ini ya. Gen Z misalnya, usia berapa? Kelahiran tahun 95 sampai 2015 misalnya. Nah, ini bukan untuk lansia dan dewasa, sehingga kita bisa spesifikkan secara usia ya, kira-kira usia yang potensial untuk usaha kita tuh siapa. Nah, kemudian psikografis, gaya hidup ya, mungkin masyarakat yang ingin hidup sehat, nah itu juga bisa disasar di ini. Jadi bisa kombinasi ya, bisa kombinasi, tapi harus Anda segmentasikan dulu. Kemudian pasar sasaran ya, bagaimana pasar sasaran itu dalam tahap daur hidup produk, misalnya itu masih tahap pengenalan ya. Kemudian kita nanti bisa diferensiasikan, bisa di produk ya, pelayanan personil. Misalnya produk tadi susu boba tanpa pengawet atau tanpa pewarna buatan ya,
murni alami bahannya misalnya. Nah, itu kan bisa menjadi keunggulan kompetitif produk Anda. Nah, kemudian positioning ya. Positioningnya bisa mempositioningkan menjadi atribut produk. Nah, tadi kan diferensiasinya di produk, kemudian kita positioningkan diri susu boba dengan atribut produk susu murni yang tanpa pewarna buatan. Itu kan menjadi positioning yang tepat bahwa susu Anda itu sehat begitu dan bergizi. Nah, itu kan bisa Anda membuat positioning yang tepat. Nah, nanti muncullah ide hashtag atau mungkin tagline ya, logo ya, yang bisa menjadi konten nanti Anda membuat promosi atau dibuat cover dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi gunanya itu tidak hanya ini ya sebatas Anda memenuhi di bisnis plan, tetapi tadi kan manfaatnya ternyata ketika kita bisa membuat kisi-kisi ini dengan baik, muncul ide-ide tagline ya, membuat konten. Oh, tadi positioning saya sebagai minuman susu yang sehat dan bergizi karena keunggulan diferensi produknya adalah tanpa bahan pewarna sama sekali. Nah, dari bahan susu alami yang murni seperti itu. Nah, setelah itu kita membuat strategi marketing mix ya. Jadi kalau di produk itu biasanya ada 4, produk, price, promotion. Kalau di jasa itu tambah people, process, dan physical evidence. Nah, ini mungkin sepintas saja ya. Kalau di produk ya kita fiturnya apa saja ya, kemudian kualitasnya bagaimana ya, packagingnya seperti apa ya, branding ya, logo. Nah, itu sudah ada di dalam konten di business plan ya. Tadi nanti Anda sudah buat logonya, nanti ke packagingnya mau seperti apa ya. Nah, itu gunanya apa tadi kita segmentasi? Misalnya kita segmentasi untuk usia tadi ya, misalnya usia 15 sampai 20 misalnya segmentasi produk susu boba tadi. Nah, kemudian dari segi demografi misalnya untuk apa? Karena tadi kualitas yang bagus ya berarti kelas middle karena memang dia ingin susu kesehatan yang memang baik untuk tubuh misalnya. Nah, itu kan jadi di packagingnya bisa ditulis tagline tadi ya. Kemudian packaging yang lain ukuran ya. Ukurannya bisa di yang small, yang medium, ya kan ada ukuran oz-nya ya, gelas itu ada yang 10 oz, 12 oz misalnya. Itu kan nanti secara demografis di pendapatan ya, misalnya untuk yang small kan bisa lebih hemat harganya, nah seperti itu. Itu juga terkait dengan itu ya. Service ya, garansi misalnya kalau basi ya, garansi nanti ditukar 2 kali cup misalnya, itu kan bisa menjadi garansinya. Kemudian harga macam-macam ya penempatannya, kemudian mungkin ada diskon, pembayaran ya, mungkin pembayaran bisa lewat finansial teknologi, OVO, GoPay ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk lokasi penempatan, nah itu macam-macam ya. Ini ada yang nanti bisa ini lebih detail. Nah, untuk place tadi ya. Nah, untuk saluran distribusi ya itu bisa misalnya secara online ataukah omnichannel ya. Omnichannel itu bisa secara online ataukah offline ya, atau Anda melalui marketplace Anda berjualan ya, atau apa namanya omnichannel, segala channel Anda lakukan. Nah, itu bisa dijelaskan di sini. Atau Anda memang punya outlet offline-nya, silahkan deskripsikan di sini. Kemudian promosi ya. Promosi atau promotional mix baurannya itu macam-macam. Ada periklanan ya, kita tahu ada periklanan above the line itu melalui media cetak, elektronik ya, atau kalau below the line itu misalnya brosur, pamflet ya, demo ya, atau pameran ya, itu below the line. Nah, kemudian promosi penjualan, nah itu biasanya promosi penjualan itu bisa berdampak langsung ke peningkatan sales atau penjualan ya, misalnya kayak undian, giveaway ya, bundling ya, diskon ya, kemudian juga publisitas ya, misalnya Anda buat pameran ya, konseling dan lain sebagainya. Kemudian ada personal selling, misalnya Anda penjualan langsung ya, kemudian ada public relation ya, pemasaran langsung, direct marketing ya melalui media sosial dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tadi yang jasa itu ada tambahan people, bagaimana orang-orang ya SDM nanti yang ada di bisnis Anda itu ya, kemudian kualitas SDM-nya ya, bagaimana sistem kerjanya ya, kemudian proses. Nah, ini proses jasa itu operasionalnya seperti apa, alurnya ya, ini juga perlu dijelaskan ya, pelayanan, service quality ya, itu seperti apa. Kemudian physical evidence itu lebih ke bukti fisik penampilan ya, kayak kita ke bank itu kan
adem atau ke kafe ya, itu kan atmosfer kafenya kerasa banget ya, misalnya musik, cahaya, wangi ya, seperti itu. Kemudian estetik pengaturan tata ruangnya, nah itu physical evidence di situ. Nah, kalau online gimana ya? Misalnya Anda berbisnis tapi online, yaitu nanti ya apa namanya website quality-nya seperti apa kayak gitu. Nah, setelah kita membuat manajemen pemasaran, ada manajemen organisasi. Nah, di sini cantumkanlah profil bisnis Anda ya, cantumkan visi misi tujuan perusahaan apa ya, cantumkan struktur organisasi perusahaan ya, kemudian profil manajemen ya, pengelolanya ya, kemudian job desk-nya juga disertakan di situ. Nah, kemudian aspek produksi ya, ketika tadi mungkin produksi atau jasa kan tadi juga bisa dijelaskan lebih detail selain diproses, yaitu perencanaan, yaitu bahan baku yang dibutuhkan apa saja ya, peralatan yang dibutuhkan apa saja, kemudian kapasitas ya, Anda bisa memproduksi berapa biji sehari ya, kemudian sumber daya yang dimiliki ya, kemudian penunjang atau jasa atau produk penunjang, misalnya dari produk itu ada produk-produk penunjang lain atau bahan-bahan penunjang yang lain yang dibutuhkan ya, misalnya kan kita jualan brownies tidak hanya browniesnya aja, tapi juga ada packagingnya misalnya. Kemudian proses, cara pengerjaannya ya, misalnya kita kuliner ya, cara memasaknya ya, atau mungkin komponennya di dalamnya, ya layoutnya, packagingnya itu juga dijelaskan di situ. Ketika Anda jualan online juga dijelaskan prosesnya seperti apa. Kemudian juga bagaimana sistem pengawasannya. Nah ini pengendalian produksinya seperti apa nanti mungkin bisa kalau ada ya, ini tambahan untuk pengawasan. Kemudian aspek keuangan. Nah, ini Anda bisa menyusun RAP ya. Anda harus tahu biaya-biaya apa saja yang muncul ya dari bisnis Anda ya. Serta potensi pendapatan yang ada. Kemudian analisa keuangan ya, nanti kira-kira besar profitable-nya berapa sih? PI-nya berapa kayak gitu ya. Kapan bisa payback periodenya atau kapan sih modal saya bisa balik lagi seperti itu. Atau juga bisa juga dengan analisa investasi, ada NPV, ya, macam-macam ya, nanti bisa di searching lebih lanjut. Kemudian kita juga harus tahu break even point-nya ya, bagaimana titik impas ya, kita jualan berapa sih biar kita tidak rugi ya. Kemudian sumber pendanaannya dari mana? Apakah teman-teman dari sumber sendiri ya, pinjaman ataukah urun dana dari patungan ya dari teman-teman satu kelompok. Nah, terakhir itu ada BMC, Business Model Canvas, di mana Business Model Canvas ini bisa melengkapi ide bisnis plan kita, ya, sehingga ini merupakan strategi dalam manajemen berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen, ya, 9 kisi. Nah, bisnis model BMC ini biasanya didahului tadi sudah kita buat analisa SWOT. Nah, kita lengkapi dengan BMC. Nah, beberapa perusahaan itu mengoptimalkan BMC ini menjadi strategi kompetitif ya bagi mereka. Nah, apa saja komponennya di BMC, yaitu customer segment. Nah, ini segmen pelanggan yang potensial. Tadi sudah kita, ini baik dari demografi, misalnya tadi geografi kita di Semarang misalnya penjualnya. Demografinya usia berapa ya? Usia milenial, Gen Z, Gen Y, X ya, atau semua usia. Nah, itu dijelaskan di sini. Psikografi, lifestyle ya, misalnya untuk gaya hidup orang yang sadar akan kesehatan, misalnya produk kita sasarannya di situ. Atau tingkah laku. Nah, itu juga bisa didetailkan di sini. Value. Keunggulan produk Anda tadi apa ya, baik berwujud dan tidak berwujud yang Anda tawarkan kepada konsumen ya. Tadi apa value-nya? Produknya tanpa pewarna. Nah, itu kan tadi yang dicontohkan tadi, channel. Nah, ini saluran komunikasi, distribusi, penjualan. Nah, saluran komunikasinya gimana untuk bisa kita komunikasi dengan konsumen via media sosial ya. Distribusi penjualannya misalnya tadi masih via outlet ya, penjualan langsung ya, bisa dibeli via GoFood, Grab, dan yang terbaru Shopee Food. Nah, itu bisa channelnya di sini ditulis ya. Customer relationship. Nah, ini bagaimana kita menjaga hubungan dengan pelanggan ya. Misalnya ada database ulang tahun ya, walaupun kita jualan minuman kekinian susu boba tadi, tetapi kita ada database-nya ya. Ketika ulang tahun ya, mungkin kita bisa berikan gratis 1 cup begitu. Nah, itu kan akan lebih berkesan seperti itu. Atau program membership dan lain sebagainya.
Kemudian revenue stream itu prediksi pendapatan. Misalnya pendapatan Anda ternyata tidak hanya susu boba saja ya, tetapi ada varian lain ya, misalnya ada teh kekinian atau mungkin biasanya kalau orang minum itu kan butuh snack ya, apalagi ingin nongkrong kayak gitu. Nah, Anda buat kue yang lain, nah, bisa ya. Jadi suatu perusahaan bisa jadi lebih dari beberapa produk sekaligus ya, atau beberapa varian produk sehingga banyak revenue stream-nya ya. Key resource atau sumber daya utama yang menggambarkan aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis itu dapat berfungsi dengan baik ya. Misalnya apa tadi bahan baku ya, key resource-nya adalah di bahan baku, karena kalau kualitas susu bobanya bagus, nah itu bahan bakunya itu apa namanya, itu dari sumber bahan baku yang berkualitas misalnya. Kemudian key activity atau kunci utama yang menggambarkan apa namanya, perusahaan model bisnis Anda ya, misalnya susu boba tadi ingin Anda franchise-kan ya, atau memang hanya Anda punya beberapa cabang ya. Aktivitasnya apa? Pembuatan dengan standar yang baik atau apa? Nah, itu bisa dijelaskan. Key partnership. Nah, ini kemitraan utama itu juga menjadi hal yang strategis ya. Misalnya Anda punya kemitraan dengan produsen susu ya, misalnya di Boyolali ya, atau di peternakan mana. Nah, ini Anda bisa optimalkan. Anda punya MOU dengan mereka. Nah, ini kan menjadi key partner ya, menjadi apa, keunggulan kompetitif juga ya. Kemudian struktur biaya. Nah, struktur biaya yang menggambarkan semua biaya yang akan dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Nah, kira-kira biaya apa saja ya? Bahan baku, operasional, biaya promosi ya, biaya packaging. Nah, itu harus Anda sampaikan di sini. Nah, kalau ini semua sudah muncul, ini kan kisi-kisi yang penting yang sudah kita buat di business plan, kita tuangkan di sini. Nah, ini akan menjadi nilai kompetitif karena semua unsur sudah terpenuhi, dan bahkan dari BMC ini bisa menjadi strategi keunggulan ya. Misalnya tadi Anda punya value ya, Anda tonjolkan di value-nya karena tadi kualitas apa tadi di bahan baku susu yang segar ya, tanpa pewarna. Nah, ini kan bisa menjadi keunggulan Anda dan bisa menjadi konten untuk promosi Anda, misalnya seperti itu. Nah, itu didukung dengan key partner tadi. Anda punya apa namanya, supplier ya yang memang bagus kualitasnya dan sudah Anda MOU misalnya seperti itu. Nah, ini gunanya bisnis model canvas ya. Oke, kemudian terakhir ya, closing, bahwa bisnis plan yang terbaik itu adalah yang bisa direalisasikan. Jadi harapannya teman-teman nanti membuat bisnis plan ya, tadi sudah muncul ide-ide bisnis yang keren dan hebat ya, kemudian Anda validasikan, yaitu salah satu caranya dengan membuat bisnis plan ini ya. Kemudian setelah bisnis plan dilakukan ya tentu bagaimana bisnis plan itu yang baik, itu yang bisa memang direalisasikan ya, memang apa namanya, real nanti bisa direalisasikan dan mudah direalisasikan. Mulailah dari hal yang kecil-kecil dulu ya, misalnya memang Anda kalau berangan-angan memang bagus ya, yang nggak salah ya, tetapi mungkin daripada kita susah merealisasikannya, mulailah dari hal yang kecil dulu dan bisa direalisasikan ya. Seperti itu. Kalau memang Anda memang sudah punya ide bisnis yang besar, dan kadang misalnya kita punya ide bisnis ya, susu boba langsung kita buka 50 outlet di seluruh Indonesia, tetapi susah direalisasikan karena di RAP membutuhkan permodalan yang besar sampai mungkin 200 juta. Nah, itu kan tidak mungkin misalnya. Nah, mulailah dari hal ide yang kecil dulu. Misalnya Anda buat satu outlet dulu ya, mungkin di satu kecamatan ya, sehingga di RAP-nya kan modalnya masih bisa Anda jangkau. Nah, ini tentu akan sangat mudah untuk direalisasikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, semoga sukses. Saya kembalikan ke moderator, Mas Vicky. Terima kasih Bu atas materi sangat menarik sekali, materinya sangat luar biasa dan inspirasi kita untuk terus membuat bisnis plan yang lebih baik lagi. Nah, pasti teman-teman punya banyak sekali pertanyaan mengenai bisnis atau bisnis plan itu sendiri. Oleh karena itu, mumpung kita kedatangan narasumber yang luar biasa ini, gunakan kesempatan kalian sebaik-baiknya. Sebelum kita memasuki sesi pertanyaan, saya akan membacakan peraturan dari sesi ini. Yaitu yang pertama, peserta diberikan kebebasan dalam bertanya. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan tidak mengandung
bersyarat. Yang ketiga, peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan pada huruf chat dan format nama _izin bertanya _pertanyaan, atau bisa bertanya secara langsung dengan raise hand. Yang keempat, nanti moderator akan membacakan atau memilih 5 pertanyaan teratas. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin dari saya dulu, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas. Bagaimana cara kita itu kayak menganalisis dengan benar, soalnya kan kadang kita itu bisnis itu lebih ke apa yang lagi tren gitu kan. Supaya kita itu membuat bisnis itu lebih inovatif walaupun kita itu mengambil dari tren itu bagaimana, Bu? Soalnya kadang kita hanya mengikuti tren tanpa kita memodifikasi dengan baik gitu. Kadang memodifikasi akan tetapi bisnisnya itu malah lebih jelek. Seperti itu. Iya, oke, terima kasih Mas Vicky ya. Jadi ini mungkin saya menangkap seperti ini. Bagaimana sih kita menganalisa suatu bisnis tidak hanya dari ikut-ikutan tren yang ada seperti itu ya. Kadang kita mungkin inovasi, tetapi apa namanya malah tidak lebih bagus mungkin ya dari yang kita tiru begitu. Jadi memang kadang bisnis itu kita inovasi ya, kita biasanya bisa ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Yang penting kita tidak menjiplak ya, tidak melanggar hak cipta ya, tidak melanggar hak paten merek mereka ya, dan ada modifikasi yang kita lakukan sehingga itu memberikan nilai keunggulan. Nah, makanya gunanya bisnis plan tadi ya, ada SWOT analisis tadi ya, kemudian sebelum di SWOT analisis kan kita ini ya tahu ya kekuatan kita dan dari apa namanya peluang dan ancaman yang ada itu kan kita bisa petakan. Kemudian sebelum itu kan tadi kita sudah melakukan analisis lingkungan eksternal ya kan. Kira-kira pesaing kita tuh kayak gimana sih produknya ya. Kemudian ternyata kita juga memiliki produk yang sama tetapi kita inovasikan berbeda ya. Jadi untuk membuat inovasi yang bagus ya tentu tadi kita buat peta analisis pesaing dulu ya. Pesaing untuk ide bisnis yang hampir sama, mungkin kita bisa dengan yang produk yang hampir sama dengan produk kita. Nah, di pesaing itu sudah ada produk yang seperti apa ya? Misalnya tadi saya contohkan biar mudah ya di susu boba. Misalnya pesaingnya susu boba itu sudah ada belum ya? Kalau di Jogja sudah ada susu sarjana atau apa itu laris banget ya dulu. Nah, itu kemudian pesaing yang lagi apa saja yang memang berbahan baku susu segar. Nah, itu kita petakan ya. Oh, di susu susu segar sarjana itu keunggulannya apa? Dia memang toppingnya banyak ya misalnya, tetapi kelemahannya apa di pesaing. Jadi pesaing itu juga kita kulik ya kekuatan kelemahannya dia apa ya. Kekuatannya misalnya di packaging, dia upsize besar ya, kemudian toppingnya banyak, tetapi dia ada kelemahan, harganya yang masih premium ya, dan kemasannya hanya yang kemasan besar saja. Jadi kadang kalau anak saya beli itu nggak habis gitu. Jadi kayak kalau sebagai emak-emak ya itu kayak mubazir sebenarnya. Itu kan jadi kelemahan dia, produk dia. Nah, produk yang B seperti apa? Nah, seperti itu kalau kita sudah petakan kan itu ketika kita menginovasikan produk, ya itu bisa kita ambil dari sisi-sisi kelemahan dari pesaing yang ada, ya itu menjadi daya inovasi kita. Oh ternyata kita lebih variatif di toppingnya. Oh di produk ini belum ada topping ini, nah kita kreasikan seperti itu. Kemudian di kelemahan di pesaing B adalah di kemasannya yang kemasan besar saja. Nah kita inovasikan di kemasan yang beragam, ada yang small, yang mungkin 10 oz, 12 oz dan lain sebagainya. Nah ini sehingga dengan kita melakukan SWOT analisis, ya analisis pesaing, pemetaan analisis pesaing dengan tepat, nah itu harapannya produk kita tidak hanya ikut-ikutan tren, tetapi nanti juga produk life cycle-nya juga bisa panjang seperti itu. Mungkin itu Mas Vicky. Baik, Bu. Jadi teman-teman yang lain ada pertanyaan, bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Yang lain gimana?
kita kedatangan narasumber yang luar biasa ini, yang punya banyak pengalaman di bidang bisnis. Mungkin dari saya ya, Bu. Ya, silakan. Kan Ibu udah berpengalaman nih dalam membuat perencanaan bisnis plan. Itu faktor-faktor apa aja sih, Bu, yang membuat keberhasilan usaha gitu dalam perencanaan bisnis plan gitu, Bu? Iya, terima kasih Mas Kevin ya tadi, Mas Kevin. Jadi iya tadi dari ide bisnis yang sudah kita buat ya, kemudian kita buat bisnis plan yang baik, bagaimana itu bisa direalisasikan dengan baik ya. Nah, tahap awal tadi ya ide bisnis ya, kemudian kita validasikan ya salah satunya dengan bisnis plan tadi ya, tahap-tahapannya itu kita buat dengan baik. Nah, kemudian setelah itu kita juga membuat semacam timeline ya, kira-kira waktu misalnya kita bikin bisnis plan itu di bulan pertama ya, kemudian kita buat timeline rencana jangka pendek dan jangka panjang ya. Jangka pendek misalnya tadi sudah, nah kemudian kita buat soft launching ya, itu tahap persiapan ya, persiapan soft launching. Misalnya kemarin kita membuat inovasi di paketwedding.com ya, setelah bisnis plan-nya jadi ya, kemudian kita tahapan awal yaitu membuat website, yaitu berapa lama, yaitu sampai 3 bulan perancangan websitenya misalnya. Nah, kemudian tahap selanjutnya apa? Jadi ketika itu kan sudah ada ya kisi-kisinya di bisnis plan tadi, sehingga kita tinggal melaksanakannya saja ya. Kemudian tahap awal yang lainnya adalah tadi key partner ya, kita membuat supplier dulu ya, mencari kemitraan dulu. Nah, itu 3 bulan setelahnya kita mencari partner ya, mitra-mitra yang mau bergabung dengan paketwedding.com, karena paketwedding.com itu customer ya, calon pengantin itu bisa memilih custom ya, seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan vendor-vendor rias pengantin, dekor ya, kemudian souvenir sampai mahar ya, hotel dan lain sebagainya yang mau masuk di paketwedding.com. Nah, selanjutnya kita mulai tahap soft launching ya. Jadi dibuat saja timeline-nya dan timnya yang bertugas siapa ya, kemudian nanti kemudian promosinya ya, soft launching itu promosinya gimana ya. Kita membuat Instagram ya, website-nya sudah ada ya, tinggal misalnya sudah launching ya, kemudian nanti buat akun TikTok ya, sosial media marketing itu kita optimalkan seperti itu. Nah, kita kemudian tahap evaluasi ya. Paketwedding.com itu baru kita soft launching di Maret 2021 ya, belum lama. Jadi masih tahun ini masih tahap evaluasi ya. Jadi seperti itu, kita setelah membuat bisnis plan, tahap selanjutnya agar bisa direalisasikan ya kita membuat timeline ya, jadwal kira-kira mau disiapkan kapan ya. Misalnya tadi membuat susu boba, setelah bisnis plan-nya selesai, tahap realisasinya apa ya? Tadi ya, mencari bahan baku, mencari mitra ya kan, itu kan bahan utama ya yang menjadi kekhasan produk kuliner itu kan tadi di bahan baku susu yang misalnya kita mau handalkan ya cari kemitraannya dulu, suppliernya ya. Ada atau tidak yang bisa kerja sama atau memang bisa nanti rutin untuk produksinya ya. Kemudian SDM, kemudian pemasaran tadi sudah ya, tinggal melaksanakannya saja. Jadi kalau bisnis plan-nya sudah lengkap, tadi sudah diisi semua ya dari rencana pemasaran ya, marketing mix ya kan, tadi ada produknya seperti apa, kemasannya seperti apa, logo seperti apa, nanti eksekusinya gampang ya, karena kita acuannya tinggal di bisnis plan, tidak repot lagi memikirkan logo setelah bisnis plan sudah jadi mau jalan logonya belum bikin nih, harus desain dulu ya, itu kan kelamaan ya. Jadi ketika di proses bisnis plan kita sudah membuat, tadi ketemu tagline dan lain sebagainya, nah itu bisa langsung kita order packagingnya misalnya. Kemudian kalau tadi harga ya, kita sudah hitungan di harga ya, tinggal nanti kan kita buat press list ya, pamflet untuk promo itu tinggal kita bikin aja ya, sehingga ketika soft launching itu sudah siap semuanya ya. Begitu juga dengan penjualannya mau di mana ya, kita mau jualan di marketplace ya, atau mungkin di GrabFood, GoFood ya, itu kan ketika tahap realisasi tinggal kita daftar, kita tinggal jalan. Nah, itu kalau di bisnis plan itu sudah diisi dengan baik, tadi kisi-kisinya ya, itu tinggal kita realisasikan saja ya berdasarkan bisnis plan itu. Nah, itu Mas Kevin. Tetapi tadi ya,
bisnis plan itu untuk memandu kita agar roadmap bisnis kita itu lebih terarah ya, kemudian lebih jelas ya, kemudian juga potensi untuk berhasilnya lebih baik gitu. Tetapi tidak menjamin ya bisnis itu berhasil atau tidak hanya dengan bisnis plan, karena untuk merealisasikan bisnis hingga sukses itu butuh keteguhan ya, konsistensi, kesabaran, keuletan ya, kemudian daya juang, inovatif, macam-macam ya, karena bisa jadi bisnis plan kita itu potensial bagus, tetapi ketika realisasi tidak bisa dilaksanakan karena komitmen kita kurang ya, hari ini buka besok enggak kayak gitu kan, jadi mut-mutan kayak gitu nggak akan jalan seperti itu. Jadi banyak faktor yang menjadi kunci suatu bisnis bisa berhasil ya. Begitu Mas Kevin. Mungkin ada feedback? Kalau misalnya dalam setiap perencanaan bisnis plan ini kan Bu, kita kan udah bikin step-stepnya ini Bu. Mungkin dari step-step itu kan pasti ada kendala ya Bu. Itu misalnya kalau ada kendala gitu, waktu Ibu membuat bisnis plan itu kendalanya apa aja Bu? Baru cara ngatasinya gitu. Mungkin kan banyak juga para mahasiswa nih, udah bikin bisnis plan, tapi ada kendala gitu. Untuk menyelesaikannya gimana gitu Bu? Ya, kalau kendala berbeda-beda ya, karena karakteristik suatu jenis usaha dan produk itu akan berbeda. Misalnya ada produk-produk yang memang dia ada regulasi khusus ya, atau apa ya, lebih kompleks ya. Misalnya kita membuka ini Indomaret atau Alfamart itu kan franchise dan harus ada perizinan yang luar biasa ya, sehingga di lingkungan eksternal aspek apa tadi politik ya itu agak bermasalah. Jadi tergantung ini sih apa namanya, permasalahannya akan berbeda-beda ya masing-masing pelaku usaha begitu. Tetapi kalau yang mungkin data ya, data teman-teman untuk apa mendapatkan data itu mudah atau tidak ya, karena tadi misalnya di analisa lingkungan eksternal nih, gimana sih memetakan pesaing ya. Nah itu kalau kita nggak mungkin kan punya data detail perusahaan langsung gitu kan, tanya langsung tuh kan agak susah ya. Jadi kita bisa dengan asumsi atau mungkin dengan data yang ada ya, mungkin laporan-laporan yang ada di internet ya, berita, rilis berita itu juga bisa menjadikan acuan kita untuk melengkapi data kita membuat bisnis plan ya. Kemudian tadi apalagi ya yang titik kritisnya ya tadi misalnya di SWOT analisis tadi sih, kadang ketika ini ya misalnya saya mereview pencurian ya untuk bisnis plan itu biasanya di SWOT analisisnya masih keliru-keliru ya, misalnya kekuatannya itu diisi secara general ya, padahal kalau kekuatan ya isilah kisi-kisi yang memang sesuai dengan kekuatan dari perusahaan itu ya, misalnya dari sisi SDM-nya seperti apa ya, kekuatan permodalan ya, kemudian memang dia memang unggul di bahan baku atau keunggulannya justru di proses produksi atau apa. Nah, itu kan kalau kita bisa ketemu potensi kita kekuatannya di mana, nah itu akan menjadi strategi kita ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan itu untuk menghadapi ancaman yang ada. Nah, itu. Jadi saling terkait sebenarnya tadi dari kalau bisnis plan itu kita lakukan dengan baik itu bisa menjadi evaluasi dan bahan untuk membuat strategi. Kemudian apalagi ya selain di SWOT analisis, mungkin di penetapan harga ya. Jadi bisnis plan tidak hal yang kaku ya. Misalnya teman-teman di tengah jalan ada mungkin ide lain atau mungkin ternyata oh ini tidak pas ya, bisa diperbaiki ya. Kemudian tadi sampai di harga ya, harga misalnya penetapan harga ya, ternyata apa namanya ada keliru misalnya, biasanya banyak juga yang salah ya ketika kita membuat penetapan harga dan analisis biaya ya. Analisa biaya itu teman-teman juga harus detail ya, misalnya ketika kita memproduksi sesuatu itu kita harus tahu komponen-komponen biayanya ya, ada biaya tetapnya apa ya. Kemudian juga jangan lupa dihitung juga biaya variabelnya. Misalnya teman-teman usaha kuliner nih, belum punya banyak permodalan misalnya ya, Anda membuatnya dari alat-alat dapur milik ibu Anda ya, misalnya pinjam wajannya ibu, pinjam kompor gas ibu, pinjam kompor gas tabung gasnya ibu, karena kalau mau beli belum ada dana misalnya. Nah, itu tetap harus profesional dihitung, dikalkulasi walaupun pinjam ya.
asumsikan Anda sewa atau mungkin gasnya kan bisa dihitung ya. Ini walaupun pinjam dulu kan harus dihitung juga ya. Biaya listrik, biaya itu. Nah, itu harus bisa Anda evaluasi dengan detail ya biaya-biaya itu. Karena kalau salah, ketika Anda realisasikan bisnis itu menjadi profesional, ketika biaya-biaya yang tadi Anda pinjam itu tidak dihitung, ya kan ternyata Anda menghitungnya untung, tetapi ketika direalisasikan lebih besar ya, Anda kelola sendiri, misalnya sudah punya ruko sendiri, kemudian punya peralatan masak sendiri, tapi di RAB tadi belum dihitung kan nanti bisa rugi ya. Ternyata harga yang ditetapkan kemarin keliru karena belum ada unsur biaya tadi listrik ya, karena listriknya masih ikut orang tua, itu tetap harus dihitung ya, walaupun dengan asumsi dulu ya, kira-kira kalau saya pakai listrik sehari itu biayanya berapa sih kalau cuman berapa watt ya, atau gas misalnya. Nah, itu harus dihitung dengan detail ya. Kemudian juga biaya yang lain, walaupun Anda kerjakan sendiri ya, dengan teman sekelompok, biaya gaji harus juga dihitung ya. Harus juga dihitung. Jadi kan nanti ketahuan, walaupun Anda produksi sendiri ya, Anda produksi sendiri, Anda yang masak sendiri, Anda promosikan sendiri, tetap harus dihitung profesional. Ketika nanti Anda profesional sudah berkembang ya, Anda rekrutmen tenaga kerja yang semula Anda nggak digaji di RAB ketahuan untung, tetapi ketika Anda rekrut jadi nggak untung karena tadi Anda belum memasukkan biaya gaji. Nah, biasanya hal semacam itu sih yang ini ya. Jadi biaya-biaya harus dievaluasi, dianalisis dengan detail ya. Komponen yang nantinya itu menjadi biaya-biaya dalam usaha Anda. Kemudian ada biaya packaging misalnya. Itu kan juga perlu dihitung ya, kemasannya, tas kreseknya mungkin, plastik, lem, ya itu detail kecil-kecil itu juga harus dihitung karena itu kan biaya ya. Belum yang lainnya, misalnya Anda promosi nih pakai data ya, pakai wifi di rumah ya, tapi itu juga harus dihitung ya. Ketika profesional Anda berkembang kan itu harus Anda beli sendiri seperti itu. Itu perlu didetailkan lagi. Mungkin itu beberapa mungkin ya yang mungkin akan menjadi kendala ya. Tapi kalau kendala itu kan masing-masing usaha, pebisnis atau orang yang membuat berbeda-beda. Seperti itu Mas Kevin. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, dari yang lain ada yang ingin bertanya? Dari panitia atau dari peserta? Silakan bisa bertanya melalui chat atau langsung. Ya, atau bisa ini Mas, nulis ide bisnisnya nih. Saya pengen tahu nih teman-teman sudah punya ide bisnis apa yang mungkin hebat-hebat gitu ide bisnisnya kali ya Mas Vicky. Harusnya sih hebat-hebat dulu, soalnya kan pasti anak muda itu harus punya ide-ide yang kreatif. Ya, mungkin bisa ditulis ya ide-ide bisnisnya. Oh iya, mau tanya, Ibu sendiri itu sebelum mempunyai banyak usaha sekarang itu kayak awal mulanya ingin membuat usaha itu bagaimana? Apakah karena keluarga atau karena apa gitu pas kuliah? Kronologi ide bisnis ya Mas ya, berbisnis Ya. itu ya. Ya. Iya, ide bisnis ya. Tadi mungkin ini ya, sebelum kita membuat bisnis plan itu ide bisnis ya. Itu bisa kita gali dari motivasi dari passion ya, minat kita apa ya. Kemudian juga dari lingkungan ya, lingkungan. Nah, saya awalnya itu dari lingkungan ya, karena dulu kebetulan ibu saya dulu pintar masak, kemudian saya mungkin awal-awal ikut-ikut itu ya, organisasi seperti itu. Nah, seringnya jadi si konsumsi tadi Mas, jadi si konsumsi kayak gitu, jadi timbul ide ya. Dulu belum ada bisnis plan ya, masih otodidak seperti itu. Jadi mulai kecil-kecilan mungkin 10 box, 20 box yang masak ibu saya sendiri, tetapi ketika kemudian saya lulus kuliah ya, mulai saya tekuni di rumah saya sendiri karena ibu saya juga guru ya, jadi nggak mungkin
Sehingga saya harus profesional ya, rekrutmen tenaga masak tuh mungkin baru saudara ya dulu yang mau membantu itu baru 1 atau 2 orang, itu dari nasi box, kemudian berkembang ke snack box, kemudian kami tawarkan proposal ke perusahaan hotel-hotel ya, ke perusahaan untuk catering karyawan seperti itu. Nah, tahun 2010 ya mungkin baru kita catatkan di perusahaan yang lebih legal di bentuk usaha CV seperti itu. Nah, itu mulai kita bergerak ke tender-tender seperti itu di hotel, di perusahaan seperti itu. Nah, kemudian kita kembangkan lagi ke pernikahan ya, jasa pernikahan. Kita buat paket pernikahan, wedding organizer ya. Gitu. Jadi awalnya dari kecil-kecilan sih, dari cuma 10 box ya. Tapi continue ya, maksudnya kita konsisten dengan, walaupun dulu saya kan S1 kemudian menikah ya dan lain sebagainya agak karena saya juga bekerja dulu ya, belum bisnisnya belum terlalu fokus, masih sambilan seperti itu. Nah, baru di 2010 itu mulai fokus karena kita sudah berbadan hukum seperti itu. Jadi lika-likunya panjang ya Mas untuk kronologinya. Tapi ide bisnis bisa tadi teman-teman dapatkan dari lingkungan ya, walaupun Anda tidak expert di bidang itu. Misalnya kayak tadi saya bikin kuliner ya di catering, tetapi saya tidak ahli masak ya kan. Bisa dengan yang penting kemauan ya. Kemudian lingkungan, ternyata ada lingkungan saya yang memang pintar masak ya, saudara-saudara saya yang kebetulan membantu saya, kemudian sekarang juga rekrutmen dari tetangga-tetangga, ibu-ibu tetangga begitu yang chefnya, kemudian sekitar ya, mulai banyak karyawan dari 0 hanya 1 sekarang sudah 20 karyawannya misalnya seperti itu. Jadi awalnya dari situ ya, kita lihat lingkungan yang ada ya, misalnya tadi potensinya seperti apa sih? Oh, tadi lingkungan kita ternyata bahan bakunya nih yang bagus ya. Tadi mungkin dekat dengan peternakan atau apa. Kemudian kalau saya tadi memang lingkungan keluarga saya banyak yang pintar masak misalnya, itu kan jadi potensi. Walaupun kita tidak bisa, tetapi ketika membuat inovasi kan kita bisa tahu dari googling ya, banyak resep-resep masak yang bisa kita uji coba seperti itu. Itu sih Mas Vicky, kronologinya ya. Itu mungkin bisa menjadi motivasi teman-teman. Mungkin teman-teman saat ini sudah juga ada yang memiliki berbisnis, jangan patah semangat, tetap optimis, dan inovasi itu harus jadi kunci-kunci kesuksesan bisnis ya, inovasi itu, inovasi, keuletan ya, itu harus tetap ada di nadi di dalam suatu operasional perusahaan. Begitu Mas Vicky. Terima kasih Bu atas saran sama inspirasinya supaya kita itu lebih bulat gitu Ibu dalam berbisnis, walaupun kadang kita banyak kesibukan gitu ya. Kita harus konsisten dalam melakukan bisnis dari hal. Ya, dari yang lain gimana, ada yang ingin bertanya atau bisa menuliskan ide bisnisnya di kolom chat ya, itu mungkin nanti dari Ibu Septi bisa memberikan saran atas ide bisnisnya atau apa gitu. Ya teman-teman. Izin bertanya, Ibu. Iya, monggo. Ya, perkenalkan saya Syifaul Hakiki, izin bertanya, Bu. Dalam kita memulai usaha itu lebih baik ikut franchise atau membuat brand sendiri ya, Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Siva. Untuk membuat usaha ya, itu memang banyak cara ya untuk awal mula ya. Makanya kita lihat dulu kekuatan kita tadi yang kekuatan diri kita itu seperti apa. Apakah memang kita bisa membuat brand sendiri, ataukah ketika kita memang belum punya pengalaman ya, kemudian juga sumber dayanya belum ada ya untuk manajemen. Kalau untuk franchise itu kan sudah jadi ya, tinggal sistem sudah jadi, dia produknya juga sudah, maksudnya paten itu maksudnya sudah diuji coba ya, kita tahu profil usahanya sudah bagus ya, itu memang ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi kekurangannya apa? Kita tergantung ya, kalau franchise itu kita tergantung dengan bisnis sistem yang dikelola oleh franchise-nya ya. Jadi
kita punya itu, tetapi bukan brand kita ketika kita tidak bisa mengembangkannya begitu. Nah, tetapi keunggulannya ya tadi ya instan ya. Tapi kalau misalnya kita ingin belajar ya, maksudnya ada kelemahan kita karena kita SDM-nya belum ada, kemudian masih banyak kendala ya. Ternyata lebih efisien kalau kita franchise dulu ya nggak apa-apa ya, kita untuk menggali semangat berwirausaha ya, belajar berwirausaha mungkin franchise bagus. Tetapi kalau Mbak ingin mengembangkan usaha dengan brand sendiri, ya lebih bagus lagi adalah Anda mengembangkan brand sendiri, karena nanti bisa dikembangkan ya, Anda bisa inovasikan. Kalau itu berkembang, itu akan menjadi hak Anda. Ya, berbeda ketika franchise, itu Anda akan sangat tergantung. Tapi kalau tadi teman-teman ingin mulai dulu kan kayak seperti reseller ya kan, reseller itu kan kita menjualkan produk orang lain, bukan produk kita. Tetapi kalau memang kita ingin ya punya, ketika kita analisis SWOT tadi, potensi bisnisnya bagus dan kita bisa membuat brand sendiri, kenapa tidak ya? Itu akan lebih bagus lagi ya. Anda bisa kembangkan ya, kreasikan. Ketika sukses ya itu akan menjadi brand Anda seperti itu. Itu Mbak. Jadi ada plus minusnya ya ketika kita franchise atau kita membuat sendiri. Kalau saya sih lebih prefer membuat sendiri ya, karena ketika brand kita sukses ya kita yang menikmati ya, dan kita akan mudah ya, kita mau sistemnya seperti apa, promosinya seperti apa, pengembangan seperti apa, kalau itu brand kita dan bisnis kita itu akan lebih bagus, Siva. Makanya mungkin kalau bisa kita cari dengan kalau kita membuat brand sendiri itu mungkin lebih fleksibel ya Bu. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk mengolah brand itu sendiri. Kalau franchise itu mungkin kita lebih mudah dapat barangnya, cuma kita itu tidak harus dalam mengolah produknya itu. Ya, dari yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa langsung chat atau bisa langsung open mic. Meminta saran pun juga boleh. Sekalinya saran mengenai bisnis yang sedang dijalankan. Apakah udah cukup jelas? Mungkin cukup ini ya Bu, untuk saya ditanya jawab karena sini juga lanjutkan. Oh iya, sangat banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan dan pengalaman dari tim. Semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikan sedikit kesimpulan dalam bisnis, karena bisnis itu untuk mengawali bisnis, cari sumber dana buat bisnis lebih fokus dan terarah, prediksi masa depan bisnis kedepannya naik level, karena bisnis itu seperti kita akan memakan baik-baik apa saja yang kita harus siapa sebelum membuat bisnis plan. Itu yang pertama ada gali ide bisnis yang banyaknya dan
pembicara dan moderator. Mohon maaf, tadi ada kendala sedikit. Saya lanjutkan. Pada ide bisnis itu sendiri harus diiringi dengan fakta, yaitu dengan cara menganalisis lingkungan internal maupun eksternalnya itu sendiri, agar jangan sampai antara ide yang kita miliki dengan fakta itu bertolak belakang, sehingga membuat ide bisnis itu sendiri menjadi tidak relevan. Jangan lupa untuk menganalisis SWOT agar ide bisnis kalian itu bisa lebih bagus lagi, atau perbedaan dengan ide bisnis lainnya itu lebih menarik. Untuk kita yang masih awal memulai bisnis, kita harus menentukan secara spesifik pemasaran yang akan dilakukan. Selain itu, kita harus melakukan manajemen marketing mix 7P, terus manajemen organisasi. Kita juga harus melihat aspek produk itu sendiri dan juga melihat atau membuat aspek keuangan itu sendiri. Setelah melakukan analisis tersebut, kita juga harus membuat bisnis model Canva, dan yang terakhir Ibu Septi, ya, bisnis plan yang baik atau yang terbaik adalah bisnis plan yang bisa direalisasikan. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Septi sebelumnya karena sudah memberikan ilmunya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Septi Kurnia dan Muhammad Fikri. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelumnya, sebelum memasuki acara terakhir, dimohon untuk para peserta menghidupkan kamera untuk melakukan sesi dokumentasi. Mungkin dari panitia yang bertugas dapat menjalankan tugasnya. Untuk sesi dokumentasi ini akan saya pandu. Ada 2 slide, berarti 2 kali. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para peserta, pembicara, dan moderator untuk memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh Khairul Muntahanah. Kepada Khairul Muntahanah dipersilahkan. Saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk itu, saudara dan saudari beragama non-Muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu
atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Semoga Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Kudus ya Salam ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi kami. Jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah ya Arsyil Adim ya Tuhan kami. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembacaan doa penutup untuk menutup acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, pada moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan pakai masker jika berada di luar rumah. Akhir kata dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Run away.
let it go. See the bright side of it all. See the flag 'cause we can't let it go. Run away, but we'll fly in circles. Run away, I dare you to go. I'm waiting on you. Careful, I don't take it. Run away, but we'll fly in circles. Run away, run away, run away. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different, 'cause baby, so am I. You hear the whispers all across the room. You feel their eyes all over you like cheap perfume. You're beautiful, misunderstood. So why you tryna be just like the neighborhood? I can see it, I know what you're feeling. So let me tell you about my little secret. I'm a little crazy underneath this, underneath this. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different, 'cause baby, so am I. So am I, so am I. Do you ever feel like an outcast? You don't have to fit in. Oke, jangan pada keluar ya. Aku mau ngucapin terima kasih buat para panitia dan yang bertugas, buat MC, buat Vicky. Vicky masih ada nggak ya? Buat Vicky, buat Risma, buat semuanya. Pokoknya panitia, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih kembali, Ci. Ayo ngobrol aja nggak apa-apa, cuy. Mau ngobrol apa, Ki? Oh ya, di sini ada salah satu pesertanya. Nada. Mungkin udah aja ya. Mungkin kalian ada kegiatan lain. Udah, intinya aku terima kasih kepada teman-teman panitia semua yang udah kontribusi, yang udah mau kerja